Baik, kita akan langsung saja lanjutkan perbincangan. Kang Maman, terakhir mungkin di segmen ini kita minta narasumber untuk bisa memberikan closing statement. Kang Maman. Bahasa pada dasarnya netral. Jadi mari melihatnya di soal konteksnya. Yang kedua coba lihat di peraturannya. Kalau radio dan televisi dia terkena undang-undang penyiaran. Di undang-undang penyiaran jelas P3SPS ada aturan kata-kata yang tidak boleh diucapkan, terutama yang bersifat makian, hinaan, mengejek orang-orang dengan kondisi fisik tertentu yang berkaitan dengan sara tidak boleh. Kalau kita lihat di Undang-Undang ITE ada aturan juga, jadi jangan terlalu berlebihan menilai sesuatu atau kata-kata yang kita sendiri tidak pernah punya kesimpulan apakah itu pujian atau makian. Kita akan buang energi di situ. Kata anjay itu apakah makian atau pujian? Jika betul-betul nanti diputuskan oleh ahli bahasa bahwa itu makian, bolehlah. Tapi jangan sampai kita selalu kemudian memperhalus kata malah jadi membingungkan buat anak. Zaman dulu ada kalimat, bahkan ada larangan menyebut kata penis dan vagina. Cukup disebut sebagai alat kelamin. Itu juga tidak mendidik. Anak-anak jadi kemudian mencari kalimat-kalimat yang akhirnya bingung alat kelamin itu apa sih. Nah, marilah kita lebih membuka mata hati bahwa yang paling penting harus disentuh adalah literasi keluarga, literasi digital, dan bagaimana orang tua kemudian mengajarkan soal kesantunan kepada anaknya. Baik. Jangan sedikit-sedikit media yang disalahkan. Baik, Kang Maman. Bang David. Ya. Silakan Bang David, closing statement Bang David. Baik, kalau dari saya balik lagi selama belum ada aturan yang memutuskan kata anjay itu adalah konotasinya negatif atau benar-benar memang diputuskan secara bersama, disepakati dari Sabang sampai Merauke bahwasannya kata anjay berkonotasi negatif, jangan dulu dibuat aturan untuk mempidanakan siapapun orang yang berkata anjay. Kalau masalahnya adalah moral bangsa, anak-anak ya balik lagi ke orang tua, balik lagi selama kalau saya dari awal dari kecil di Betawi itu selalu diajarin adab berbahasa tuh antara teman yang sepantaran, orang yang lebih muda sama orang yang lebih tua. Dan sepertinya juga anak-anak kita kayaknya juga nggak akan memakai kata anjay untuk ngobrol sama orang tua. Itu hanya kepada sesama teman aja, hanya kepada teman akrab bersosial media, hanya sebagai bercandaan. Bahkan saya tanya adik saya yang baru saja lulus SMA, dia bilang anjay itu yang dia tahu adalah keren. Berarti kan harus disepakati dulu, bahasanya banyak orang yang punya persepsi sendiri terhadap kata anjay. Dan jangan dulu dibuat aturan yang justru malah bikin kita jadi ribet ke depannya. Ribet sendiri. Baik, ada perbedaan tanggapan ataupun makna di mata masyarakat mengenai kata ini. Terakhir penutup Mbak Retno. Ya, kalau KPAI, kalau setiap yang diadukan memang kami akan proses. Tapi apakah kemudian ditindaklanjutnya seperti apa gitu ya. Tadi sampai membuat nggak mungkin, itu bukan kewenangan KPAI. Tapi bahwa tentu tadi ya diskusi ini melihat bahwa kita harus melihat satu masalah dari banyak sisi ya. Dan itu juga kami berharap para netizen pun begitu ya. Jadi literasi, tadi saya setuju dengan kata literasi. Budaya literasi itu harus dikuatkan di negeri ini. Jadi bukan soal anjay atau bukan anjay gitu ya, tapi itu terlalu sempit, terlalu kecil. Tapi bagaimana kita semua santun dalam bermedia sosial dan dalam bercakap-cakap, itu saja sih ya. Artinya kalau KPAI apapun ya terkait dengan upaya-upaya melindungi anak dari konten-konten negatif, kami concern, tentu kami concern. Tetapi bahwa terkait dengan pengaduan ini kami belum memutuskan apapun, bahkan belum membicarakannya gitu ya. Dan mudah-mudahan netizen yang melihat acara ini memahami bahwa itu bukan KPAI, tapi Komnas PA dan kami berbeda. Baik, Mbak Retno terima kasih sudah hadir di sini, terima kasih untuk waktunya. Dan juga Kang Maman terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbincang-bincang dengan kami. Kang Maman, bermanfaat sekali informasinya. Bang David juga terima kasih sudah memberikan tanggapannya, mewakili masyarakat juga. Terima kasih Bang David, selamat malam semuanya.